mungkin lebih jadi motivasi aku untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Gimana caranya aku bisa memainkan karakter aku di setiap SHI sebelum-sebelumnya, tapi di SHI yang sekarang pastinya jauh berbeda. Aku juga banyak sharing sama sutradara, nanya sama produser, soalnya memang berbeda dan awalnya memang agak sulit untuk switch dari yang SHI sebelumnya, yang benar-benar tertindas, benar-benar nangis setiap scene, benar-benar meneteskan air mata. Yang kali ini bisa fight, bisa ya dibilang ekstrovert mungkin, tapi mungkin lebih bisa berpikir, maksudnya kayak aduh gue harus gimana ya, tapi dengan cara yang lain kan, belum bisa dengan cara yang lain ya. Alternatif gitu. Maksudnya lebih bisa fight di sini, enggak ya tersakiti pastinya. Maksudnya kita tetap semuanya perempuan ya di sini, masa istri 1, istri 2, istri 3 itu kita punya perasaan, tapi mungkin cara apa namanya caranya berbeda, dan itu tidak dengan tangisan aku yang seperti sebelum-sebelumnya. Oke, iya karena biasanya kan istri tersakitinya benar-benar tersakiti nangis mulu, kalau ini tetap ada semangatnya untuk fight-nya ya. Semangat hidup. Tapi nggak bisa disebutkan, dijabarkan. Iya. Oke, kita lanjut ke Lea. Lea, kamu kesulitan nggak sih berperan sebagai istri ketiga? Kalau kesulitannya apa sih gitu? Terus bagaimana Panji memperlakukan Lea keseharian di lokasi syuting? Terus bagaimana juga pendapat Lea sebagai perempuan gitu yang menjadi istri ketiga gitu di dunia nyata, itu gimana? Kalau kesulitan pasti ada ya, soalnya kan aku juga baru mulai syuting, terus ini karakternya memang agak susah gitu. Jadi kayak emang karakternya yang tersakiti gitu. Terus jadi ya kalau sulitnya itu sih buat biar benar-benar bikin penonton ngerasain apa yang Zara rasakan gitu. Kayak benar-benar rasa ketakutannya Zara, rasa sedihnya Zara tuh harus benar-benar sampai ke penonton, itu ya harus benar-benar gimana ya, dalam ya. tapi dia hebat loh, maksudnya dari waktu hari pertama mungkin kelihatan banget ya kayak ABG yang belum pernah syuting tapi harus dihadapkan dengan berbagai macam masalah di cerita ini gitu. Dia maksudnya tapi dia mungkin otaknya bisa jalan cepat gitu, yang mengejar skenario dan cerita dan kakak-kakaknya ini. Jadi hari pertama, hari keempat aja dia udah kelihatan, dan sekarang kan kita baru syuting 2 minggu, dan mungkin sekarang bukan lebih kayak gimana Lea bagus aktingnya, tapi intinya sekarang dia udah mengerti, ya kan? Maksudnya kalau di scene ini tuh maksudnya ini gitu, bukan cara aduh acting gue gimana ya, harus naikin alis 1 atau gimana. Dia untungnya dia nggak gitu, jadi maksudnya dia mengerti. Masih banyak nanya sih. Iya, dia masih banyak nanya, dan kita juga maksudnya kita bantu dia kalau misalnya cara maksudnya bekerja sama dalam acting gitu loh, bukan dia sendiri yang bekerja dalam scene per scene kayak gitu sih. Dan satu hal ini emang peran gak gampang sih buat untuk seseorang yang misalkan baru mulai syuting atau awal, untuk dapat peran kayak Zahra ini peran yang kompleks dan beneran berat ya kalau nggak salah. Dan itu emang beneran sesuatu yang langsung harus di-tackle sama Zahra, sama Lea gitu, dan jadi itu patut diacungi jempol saya emang sih. Dan itu berat banget buat Lea, tapi dia terus berusaha keras di lokasi, selalu berusaha keras, nggak pernah capek, dan selalu bawa mood yang bagus di set, dan itu yang beneran patut diacungi jempol banget sih sama semuanya.
mengakali gapnya gitu dari perbedaan genre itu, terus karakternya juga kan beda kan di sini kan. Itu gimana Iya. sih cara kamu belajar dari siapa gitu? Ada panutannya nggak? Wah, pastinya nih kakak-kakak cantik ini semuanya gitu kan, jadi mentor di lokasi gitu kan. Jadi aku masuk ke sini seperti juniornya gitu. Tapi untuk beda atau susahnya nggak terlalu beda kalau berdasarkan genre itu pasti beda karena apa genre-genre beda-beda kan. Tapi kalau untuk peran basically nggak terlalu beda karena yang aku suka dari konsep Zahra ini ya kita tahu mengenai suara hati istri atau pintu berkah kan itu mungkin tayangan-tayangan untuk orang-orang dewasa gitu kebanyakan bahkan orang-orang remaja juga nonton cuman yang kita apa tangkep kan biasanya. Nah ini saya suka karena ini itu gabungan dari ada cerita-cerita plot untuk anak-anaknya, remajanya, ada plot-plot untuk orang dewasanya, ada romansnya, ada komedinya. Jadi itu semua di pack dan itu yang menurut aku yang dibilang beda sama apa beda sama judul-judul suara hati istri yang lain karena ini kita juga membawa bukan representasikan ya apa membawa masa-masa remaja juga gitu seperti dinamika antara aku sama Lea gitu dan gimana dinamika antara Lea sama Bang Panji dan misalkan sama Kak Meta sama Zora itu semuanya ada dan semua kalangan umur jadi itu yang menurut aku beda dan bagus banget gitu gabungan dari semua itu dan untuk susahnya ya semua tergantung karakter sih pasti cuman untuk genre pasti beda gitu dan kita harus sesuaiin di lokasi gitu